Selamat sore para sahabat kanal hukum Elias Daburno. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara dalam mendukung pengembangan channel ini. Malam hari ini saya ingin mengangkat satu topik yang saya beri judul Tragedi Galon Berujung Maut. Nah, saudara-saudara sekalian, saya baru saja mendengar kabar, membaca dan menonton berita yang lagi viral terkait penikaman terhadap saudara Marcel asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasar informasi yang saya himpun dari berbagai sumber, peristiwa penikaman itu terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 dan dari keterangan para saksi mata diperoleh keterangan bahwa pada hari kejadian pelaku penikaman yang juga adalah konsumen dari saudara Marcel ini sudah menunggu Marcel di Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saat itu Marcel sedang mengantar galon ke sekitar perumahan warga. Saat bertemu, Samsul Bahri kemudian memukul Marcel sebanyak 3 kali lalu menikam korban dengan badik yang ia bawa. Dari olah TKP, Marcel tewas karena tikaman badik mengenai jantungnya. Saat ini Samsul Bahri yang melakukan penikaman telah ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Tamalate Polrestabes Makassar. Dan pasal yang dikenakan atau pasal sangkaannya adalah 338 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya bacakan bunyi atau ketentuan pasal 338 KUHP. Nah, pada bab 19 dengan judul kejahatan terhadap nyawa, pasal 338 merumuskan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Itulah pasal yang dikenakan atau pasal sangkaan terhadap saudara Samsul Bahri, pelaku penikaman terhadap saudara Marcel. Namun saya punya pandangan atau pendapat hukum berbeda terkait dengan pasal yang paling tepat disangkakan kepada saudara Samsul Bahri. Menurut saya, pasal yang tepat disangkakan kepada saudara Samsul Bahri adalah pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana. Nah, mari kita memeriksa bunyi atau ketentuan pasal 340. Pasal 340 merumuskan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Itu bunyi ketentuan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Nah, pembunuhan berencana ini merupakan kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Nah, pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Mari kita memeriksa unsur-unsur yang ada dalam
pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP, ya. Dari ketentuan pasal yang tadi saya sudah bacakan itu, unsur yang pertama adalah barang siapa. Definisi atau rumusan barang siapa adalah subjek hukum, di mana subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah naturalistic person, yaitu manusia. Nah, dalam peristiwa ini unsur barang siapanya telah terpenuhi, yakni saudara Samsul Bahri. Unsur yang kedua adalah sengaja. Dengan sengaja adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu atau motif. Nah, dari peristiwa, pengungkapan peristiwa dan fakta-fakta yang telah saya uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa memang, ya, saudara Samsul Bahri memiliki kehendak, ya, dan keinsafan untuk melakukan suatu tindakan tertentu terhadap saudara Marcel, ya, yang didorong oleh atau motif melakukan tindakan tersebut adalah karena dendam. Ya, dari keterangan Samsul Bahri sendiri di Polres Tamaleta, dia mengakui, dia memberi keterangan bahwa tindakan yang dia lakukan itu motifnya, ya, karena dia dendam, ya, terhadap saudara Marcel yang tidak mengantar galon yang dimilikinya selama kurang lebih 4 hari. Jadi karena alasan itulah, ya, maka saudara Samsul Bahri melakukan tindakan pemukulan dan penikaman terhadap Marcel. Unsur yang ketiga adalah dengan rencana lebih dahulu. Unsur ini maksudnya adalah terdapat waktu jeda, ya, antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu, lalu baru diikuti dengan tindakannya. Kita lihat jeda waktunya, ya. Masa waktunya adalah dia 4 hari, ya. Dia menunggu dan dia sudah sangat marah, dendam terhadap saudara Marcel ini. Dan pada hari kejadian dia sudah menunggu, ya, di gang perumahannya, daerah apa tadi itu, ya, Tamaleta. Nah, itu juga didukung oleh keterangan saksi, beberapa saksi yang menerangkan bahwa memang dia sudah berniat untuk memukul saudara Marcel, ya, karena dia marah atau dendam, ya. Artinya memang bahwa unsur itu, ya, dari keterangan itu, unsur ketiga ini dengan rencana lebih dahulu dihubungkan dengan peristiwa dan fakta-fakta yang tadi saya uraikan itu, unsur ketiga ini juga terpenuhi. Nah, dari penjelasan unsur-unsur ini, maka saya menyimpulkan bahwa pembunuhan Marcel ini memang telah direncanakan, karena pelaku dengan sengaja menunggu korban lewat, kemudian langsung memukul dan sudah menyiapkan badik yang dipakai untuk menikam korban, serta hal tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu. Nah, itulah saudara-saudara, kenapa tadi saya mengatakan bahwa saya mempunyai pendapat hukum berbeda dengan penyidik di Polsek Tamaleta, Makassar, ya, berdasarkan uraian pasal yang menurut saya paling tepat, ya, dikenakan atau disangkakan kepada saudara Samsul Bahri, yakni pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana. Saya berharap dan saya meminta dengan tegas Polda Sulawesi Selatan melakukan supervisi serius
terhadap peristiwa ini, pembunuhan ini, sehingga sangkaan yang dikenakan kepada pelaku penikaman dalam hal ini saudara Samsul Bahri dapat dikenakan pasal pembunuhan khusus, yakni pasal pembunuhan berencana, ya, pasal 340. Itu harapan saya, permintaan saya, semoga Polda Sulawesi Selatan memperhatikan hal ini, mengikuti, mencermati, ya, peristiwa pembunuhan atau kejahatan khusus ini. Saya juga menyampaikan turut berduka cita kepada saudara Marcel. Semoga jiwanya mendapatkan ketenangan dan kedamaian yang melampaui segala pengertian, dan kepada istri dan anaknya mudah-mudahan mendapatkan kekuatan dan penghiburan, demikian juga keluarga besarnya. Saudara-saudara sekalian, ulasan singkat tadi mudah-mudahan memberi pencerahan kepada kita semua dan memberi satu pesan agar kita lebih hati-hati dalam bertindak kepada siapa saja. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Elias Daburno.